Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayak suaranya Mbak Afisya kayaknya. Benar ya? Iya emang Pak. Oh, sip. Sudah terkenal suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk membersihkan waktu mari kita mulai terlebih dahulu. Nah, sebentar ya untuk yang masih makan, sebentar aja kita berdoa dulu. Ya. Yang masih makan dihentikan dulu makanannya, masih ada di mulut, dihabisin dulu, jangan ditambah lagi. Ya. Oke, kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan petang hari ini. Petang hingga malam hari ini. Ya. Hujan nggak Pak situ Pak? Iya, di sini hujan ini, hujan air. Di rumahmu hujan apa? Hujan deras. Oh, punya aku hujan air. Hujan api Pak, hujan api. Oh, hujan api? Nggak ada yang hujan uang? Di rumahnya Pak, Mbak. saya hujan uang Pak. Waduh. Oke ya, yuk sudah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Mas Elias enak tangannya. Ya, rasa anggur, rasa stroberi, rasa nanas. Mbak Kayana demam. Kenapa demam? Karena tadi hujan. Oh, mesti hujan-hujanan ya. Waalaikumsalam Mbak Afisya. Oke, ya sudah. Yuk kita mulai. Oh, Mbak Talita maaf meneh po. Bentar ya. Jangan ditambah lagi. Yang di mulut jangan dibisin, tapi jangan ditambah lagi. Mbak Kayana jangan ditambah lagi. Bentar kita mau berdoa dulu. Ya, yang sedang maam ditahan dulu sebentar, jangan ditambah lagi yang di mulut. Yang ada di mulut dihabisin dulu. Saya ini Mbak Evira kok miring-miring ya? Mbak Evira? Wow. Tadi Mbak Evira miring-miring ya? Aku tadi ikut miring ya? Lihatnya gini-gini. Oke, yuk. Siap berdoa wahid itnani salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Ya, silakan yang mau sambil makan lagi boleh, silakan. Ya. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik Pak. Baik ya. Baik Pak. Oke, alhamdulillah sehat kecuali Mbak Kayana ya. Tadi katanya Mbak Kayana demam ya katanya ya. Sambil itu Mbak Kayana bawa apa? Air es taruh di atas kepala itu biar nggak panas. Tambah panas. Oh, tambah panas. Nanti kan biar esnya kan terus meleleh gini, nanti melebar kayak gini. Kasih api aja Pak. Wuluh. Kan tambah. Bukan salah Pak. Oh, malah api. Kasih air, kasih air es. Lah iya makanya kasih es batu. Derajat aja Pak. Es batu di atas kepala gitu loh biar dingin. Iya Pak, kalau nggak pakai topi, nah topinya dimasukin es batu kan nanti itu loh dingin. Lah iya. Masukin es batu terus kasih topi cek gitu nanti biar nanti dingin gitu. Bisa mengerjakan dengan kepala dingin nantinya. Oke. Pekan hari ini kita tidak ada PTM ya karena sekolah kita ada kegiatan-kegiatan banyak. Tadi pagi sekolah kalian dikunjungi oleh SD-SD sekecamatan Wirobrajan dalam ajang MTQ. Tadi ada banyak anak di sekolah kita, termasuk yang kelas 5 tadi masuk ke sekolah untuk ANBK, simulasi asesmen nasional berbasis komputer. Nah, besok kalian juga iya kalau udah kelas 5 ujiannya besok pakai komputer, tidak pakai HP lagi, tidak pakai kertas lagi, ke depannya seperti itu. Terus untuk PTM-nya tidak ada pekan ini. Nah, besok pagi insya Allah libur kalian berarti bisa belajar mandiri. Terus hari Rabu nanti akan ada gebiar maulid. Ya. Nah, besok ada gebiar maulid. Nah, kalau hari Selasa minta Zoom, oke kita Zoom. Kalau enggak apa-apa. Ya, karena sebenarnya itu libur. Hari Selasa itu libur. Mbak, iya mesti seneng libur wae. Rasa apa enggak usah Zoom. Sekolah enggak, Pak?
Pekan ini tidak ada PTM ya, tidak hari pekan ini tidak ke sekolah, pekan ini tidak ke sekolah karena ada kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi pekan ini PTM-nya libur. Jadi hanya Zoom saja, misalkan ada jadwal untuk Zoom, ya. Oke. Nah, di malam hari ini kita nanti akan melanjutkan pembelajaran kita. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah sampai kepada pembelajaran 3 dan 4 dari tema yang keempat. Gimana kemarin kita belajar tentang apa kemarin ya? Apa kemarin kita? Proses pembuatan coklat. Nah, proses pembuatan coklat yang dimulai dari satu buah, namanya buah apa? Biji kakao. Kakao. Ya, kakao. Oke, terus ada apa lagi yang kita pelajari kemarin? Proses terjadinya kabut. Proses terjadinya kabut. Oh ya, proses terjadinya kabut. Di mana kabut itu terjadi karena ada perbedaan apa? Suhu yang tadinya panas kemudian mengandung air, ada suhu dingin sehingga dia ada titik-titik air dan dia ringan sehingga bertebangan. Nah, yang titik air yang bertebangan itulah dia makan dengan kabut. Oke, malam hari ini kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6, yaitu pembelajaran akhir dari subtema 4 dan tema 3. Jadi besok kita akan ganti buku ya. Yeay, Mas Aidan. Yeay. Oke. Sekarang kita akan belajar dari mulai halaman 113 nanti sampai halaman yang terakhir ya. Halaman terakhirnya di halaman 121 dari buku kalian kelas 3, yaitu buku kelas 3 buku 3C. Ya. Halaman 113 sampai dengan halaman terakhir 121. Itu yang akan kita belajar hari ini. 113. Ya, 13 sampai 121. Oke. Pas kita masuk mana? Oh iya. Oh. Pokoknya yang ada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Gitu ya. 113 sampai 121. Ini ya yang akan kita pelajari malam hari ini. Oke. Pas kita masuk ke materi. Kita masih di tema 4, subtema yang keempat yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Ya, kemarin kita belajar tentang bagaimana perubahan wujud di sekitarku yang itu digunakan untuk kepentingan manusia. Saya sebelum masuk ke pembelajaran 5 dan 6, Pak Serta ingin mereview terlebih dahulu. Siapa yang sampai sekarang belum mengirim tugas sebelumnya yang tanggal 15 hari Jumat? Ayo. Masih ada loh yang belum mengirim. Udah saya, Pak. Ya, udah belum ya, Pak? Ya nggak tahu. Kira-kira udah belum? Kira-kira mau belum? Udah mau belum? Nah. Mbak. Oke. Di sana Pak Septa tak coba cek ya yang sudah siapa, yang belum siapa, ini biar kelihatan ini. Nanti saling cross check ya, saling cross check. Misalkan, Belum, Pak. Lah Pak aku udah ya Pak, misalnya gitu ya. Oke. Ini ya yang sudah mengerjakan adalah mana ini? Nah, ini tanggal 15 ya. Yang sudah mengerjakan Mas Adib Akila, kemudian Mbak Afisyanada, kemudian Mbak Alfiah, Mas Alzam, Mbak Akila, Mas Aksa, Mas Arthur, kemudian Mbak Evira, terus Mas Ilyas Rauf, kemudian Mas Kenzi Zaki, Mas Aufar Aulian, kemudian Mas Hafiz, Balinal Hafiz, kemudian Mas Ilyas Murwido, Mbak Navia Jasma, kemudian Mas Ryan, Mas Erlan, kemudian Mbak Rifa dan juga Mas Cio. Nah, itu yang sudah mengerjakan ya. Sisanya silakan segera mengerjakan ya, segera dikumpulkan. Nah, Kumpulnya lewat WhatsApp ya, Pak? Loh, kenapa? Kenapa nggak di Google Classroom? Mengumpulkannya lewat Google Classroom ya. Atau mungkin sudah dikerjakan tapi belum sempat dikirim. Nah, berarti segera saja untuk dikirim. Oke. Nah, sebenarnya Pak Septa Dikerjain tapi belum dikirim, Pak. Oh ya, segera ya Mbak Isa ya. Nanti segera dikirim ya. Maksudnya? Kenapa? Nah, kenapa? Saya udah ngerjain tadi itu yang apa itu. Oh, ini Mas belum Ryan. dikirim. Mas Ryan ini sudah mengerjakan?
Sudah Tapi masuk kok. saya juga toh, Arthur. Oh, Mas Arto juga Yang tadi ya? sudah. Ini Mas Ryan sudah full semua, sudah mengerjakan semua tugas ini. Oh, Mas Arthur jadi juga udah sudah ada. dikirim. Iya sudah. Oke. Ya, akhirnya udah dikirim. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran 5 dan ke-6, Pak Sipta mau mengingatkan terlebih dahulu. Kemarin di soal yang nomor 4, dari semua anak yang tadi Pak Sipta sebutkan, hanya 2 anak yang betul. Rata-rata semuanya salah. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Ada deh. Lah, Pak, jangan dirahasiain lah, Pak. Lah kenapa? Kenapa? Yang betul hanya 2 anak saja. Iya kan, Pak. Pengen tahu yang betul siapa? Saya Oke, Pak Seta sebutin ya yang betul ya. Hanya 2 anak yang betul dari semua anak yang tadi mengerjakan. Yang pertama adalah Mbak Riva Fitria Siva, betul. Kemudian yang kedua adalah Mbak Evira. Nah, jadi hanya 2 itu yang betul. Semuanya mbak-mbak. Lah, sisanya salah semua. Loh Pak, kok bisa Pak? Iya, sekarang perhatikan di Bisa jawab aku, Pak. Lah iya, sekarang perhatikan kamu di layar kalian. Ya kan? Kamu di layar kalian. Soalnya kan kemarin seperti itu ya. Lani membuat prakarya selama 2 jam 12 menit. Setelah itu Lani mengerjakan PR selama 1 jam 50 menit lebih cepat dari waktu membuat prakarya. Berapa total waktu yang diperlukan Lani untuk membuat prakarya dan mengerjakan PR? Nah, rata-rata menjawabnya yang ini ditambah dengan yang ini. Padahal kalau kamu perhatikan di situ kata-katanya adalah 1 jam 50 menit lebih cepat dari lama waktu membuat prakarya. Ada kata-kata lebih cepat. Nah, ada kata-kata lebih cepat. Artinya membuat PR-nya bukan 1 jam 50 menit. Ya enggak? Ya, nah itu kurang teliti dalam memahami pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan soal cerita seperti ini dibaca dengan pelan-pelan. Di sini Lani membuat prakarya selama 2 jam 12 menit. Berarti waktu untuk membuat prakaryanya adalah 2 jam 12 menit. Ini waktu membuat prakaryanya. Setelah itu Lani mengerjakan PR selama 1 jam 50 menit. Tapi di sini ada kata-kata lagi lebih cepat. Nah, ini rumusnya di sini kata kuncinya lebih cepat, dari waktu prakarya. Berarti kalau ini lebih cepat dari waktu prakarya, cara mengerjanya berarti gimana? Dikurangi. Nah, pinter Mas Adi, berarti caranya dikurangi. Maka langkah pertama kita mencari waktu prakarya. Waktu prakarya itu adalah waktu PR, maaf. Waktu PR. Nah, adalah waktu prakarya dikurangi waktu lebih cepatnya. Begitu. Itu baru waktu PR-nya. Nih ya. Nah, setelah itu langkah kedua baru dijumlahkan. Nah, ini hanya 2 orang yang betul, Mbak Evira dan Mbak Riva yang betul. Sisanya tidak betul. Ya, ini ada kesempatan buat yang belum mengerjakan nih ya. Silakan kamu nanti bisa mengerjakan. Tapi karena sekarang sudah kita bahas setengah, nanti kalau misalkan betul, nah Pak Septa kasih waktunya, pasti nilainya tidak 100, tapi hanya 95 mama. Ya nggak bisa maksimal. Kenapa? Lah udah tak kasih tahu ya. Nanti nggak adil sama yang belum dikasih tahu ya.
Gitu ya. Tapi untuk Mbak Evira sama Mbak Riva, karena sudah betul dari awal, maka nilainya sempurna, 100 ya. Sisanya ya sisanya paling 90 sama yang nanti ini setelah ini kok mengumpulkan, setelah hari ini mengumpulkan, nanti nilainya cuma 95 maksimal ya. Tidak bisa 100 karena sudah iya kan sudah tak kasih tahu caranya ya. Oke, gitu ya. Itu karena kalau misalkan hari ini sudah mengerjakan semua, Pak Sita bahas sampai selesai. Tapi karena ada yang belum mengerjakan, Pak Sipta cuma kasih kuncinya saja. Jadi silakan yang belum mengumpulkan bisa dikerjakan. Tadi ada kuncinya di situ, lebih cepat ya, pelan-pelan. Saya sudah mengerjakan belum, Pak? Loh lah sudah merasa mengumpulkan belum? Mengerjakan tapi nggak ada namanya. Weh lah kok bisa? Lupa, Pak. Lupa. Ini Mbak Talita belum masuk. Udah tak kasih di Google Form tapi Oh ya toh. Mbak Tanika nanti saya cek ya. Nanti Pak Sipta cek ya. Mbak Tanika. Oke. Gitu ya untuk yang pelajaran kemarin. Oke, sekarang kita masuk pembelajaran hari ini dari subtema yang ke-5 dan ke-6. Oke, ini ngopo to sing tuntutan ki mau. Ya. Kayaknya kambuh karena hujan deras. Mas Ryan, engko tak kayak kene engko apa waiting room lho kamu nanti. Lah ngopo meneh kuwi. Nah, Pak Septa yakin di rumah kalian ada yang namanya entut-entut. Salah. Yang namanya garam. Oh malah entut toh. Aduh, salah. Oh, ada yang namanya garam ya. Nah, di dapur atau mungkin ada yang di meja makan pasti ada garamnya. Nah, kira-kira siapa yang sudah tahu bagaimana cara garam itu dibuat? dari gula. Dari gula, weh. Ya kenapa ngelai? Dari air laut. Dari air laut, Pak. Menguap, Pak. Garam. Laut, Pak. Tadi Mbak Talita kok. Sekarang aku lupa. Terus diambil garamnya terus dijual. Ah ya, oke. Dulu aku ingat, sekarang aku lupa, Pak. Wah, dulu aku nggak bisa Pak. Sekarang aku lupa Pak. Udah baik. Dulu aku tuh suka baca buku, terus ada yang tentang garam gitu. Oh, sekarang nggak suka baca buku, Mbak Danis? Jarang. Oh, jarang. Jarang-jarang mandi, apa jarang-jarang baca buku? Baca buku. Oh, jarang-jarang buku. Tak kira jarang-jarang mandi. Oke. Mandi juga, Pak. Waduh. Pantesan Kadang kalau baunya sampai sini nih. Bau semangka. Bau tai. Sembarangan ya gitu. Enggak lah. Oke ya, enggak ya, bau wangi Bau ya. makanan. Meskipun enggak mandi tapi itu bau wangi. Loh, piye kuwi? Nek mandi Tapi bau makanan. itu Mas Ryan itu. Oke, kembali lagi ke materi. Bukan saya, Jadi benar apa yang kalian sampaikan, tapi bukan dari gula ya. Karena gula itu rasanya manis, garam itu rasanya pahit. kok pahit? Piye? Asin. Kayak air laut. Nah, tuh asin kayak air laut karena memang garam itu dibuat dari air laut. Nah, kenapa kok asin? Karena kandungan NaCl-nya besar. Jadi NaCl itu natrium klorida itu dia rasanya asin. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti yang kalian sampaikan tadi. Jadi garam itu awalnya dari air laut. Nah, ini nih, Pak Septa kayaknya punya deh. Nah, ini contohnya ya. Nah, air laut kemudian ditampung di tambak-tambak yang banyak. Nah, pasti karena garam itu membutuhkan cahaya matahari, maka biasanya produksi garam itu dilaksanakan pada saat musim apa? Pada saat musim apa? Panas, kemarau. Pintar Mbak Evira, Mas Aidan ya. Oh. Iya, pintar Mbak. Bisa. Musim panas. Iya, Mas Ryan pinter. Telat. Nah, ya, maka pada saat musim kemarau, musim panas, baru petani-petani garam ini mengumpulkan air-air laut di tambak-tambak. Kalau yang sudah modern, mereka menggunakan pompa
pompa air kalau modern. Tapi kalau masih manual ada yang menggunakan kincir air. Kincir angin, maaf, kincir angin. Jadi di atas itu kincirnya berputar, kemudian di bawah itu ada semacam penyambung begitu. Nanti di bawah ada kayak timba. Nah, timba ini kemudian dia akan menimba air laut itu masuk ke dalam ini tempat-tempat yang disediakan, tambak-tambak seperti ini ya. Nah, kemudian air laut ini akan dibiarkan terkena sinar matahari. Ini mataharinya dia sedang bahagia itu ya. Seperti kita bahagia tersenyum lebar ya, senyumnya mana? Ya kan? Nah, saat terkena sinar matahari, kenapa? Pak Septa kenapa? Senyumnya Kak Septa rada ngeri. Oh, belakangnya Pak Septa rada ngeri. Tembok ya. Bukan senyumnya Pak Septa ngeri. Oh, senyumnya Pak Septa ngeri kayak jenglot. Oke, ya, saya lanjutkan lagi. Nah, air laut yang tadi sudah dimasukkan dalam tambak-tambak seperti ini, kemudian terkena sinar matahari, maka air laut ini dia akan terjadi satu proses perubahan wujud. Namanya apa? Namanya Kalau zat cair kena matahari, maka dia akan menguap. Air lautnya akan menguap. Semakin lama akan menguap terlebih terus ya. Nah, kemudian karena air mautnya itu menguap, maka Pak Tani ini kemudian terus menambah air lautnya. Jadi setiap hari atau beberapa hari sekali itu ditambah lagi dengan air laut. Supaya tujuannya adalah kandungan garam yang nanti akan terbentuk itu semakin banyak. Nah, pada saat air laut itu menguap, maka di dalam sisa-sisa air laut itu akan ada yang namanya benih-benih kristal garam. Nah, bentuknya masih kristal-kristal kayak gitu ya. Ini siapa ini? Mas Ryan? Jangan mainan HP Mas Ryan. Ya, fokus ya Mas Ryan ya. Pencet Pak, kepencet. Pencet ya. Nanti malam aja jam 12 malam aja ya teleponannya ya. Oh, nanti sama Mbak Kunti ya. Nah, maka supaya air laut yang tadi di dalam tambak itu terus-menerus ada, bapak-bapak petani garam ini terus menambahkan air laut. Begitu seterusnya sampai akhirnya air lautnya itu hilang ataupun sudah menguap semua dan tumpukan garamnya bisa dipanen nih seperti gambar yang di pojok kiri bawah ini. Nah, ini sudah mulai dipanen ini. Jadi yang sebelah sini masih ada air laut ini. Masih ada air laut yang belum menguap penuh. Ini juga sama, ini juga masih ada, ini masih ada. Nah, yang di sini ini sudah mulai air lautnya sudah mulai menguap semua. Jadi tinggal garamnya Mas Septa saja. makan ini enggak? Apa itu? Itu pil. Kalau kita makan ini kita bisa jadi tanaman. Oh, masa iya? Ya, awas kamu jadi tanaman kamu nanti. Ya, enggak. Oh, enggak ya. Oke, lanjutkan lagi. Nah, oleh Pak Petani, garam-garam yang tadi sudah menjadi kristal atau berbentuk kristal garam tadi itu kemudian dikumpulkan jadi satu dan akhirnya siap untuk dikemas dan diedarkan ke rumah-rumah. Nah, itu ya, jadi gampang ya. Jadi di sini ada dua perubahan wujud yang terjadi. Nah, kira-kira satu apa satu? Menguap dan mengkristal. Pinter Mas Aidan, Mbak Afisa pinter ya. Menguap sama mengkristal ya. Ada dua itu perubahan wujudnya. Oke. Nah, untuk mendapatkan garam yang bagus, maka para petani ini harus rajin untuk berada di tempat garam mereka ditebang disiapkan gitu. Nah, maka ada Pak Petani itu yang kemudian bekerja dari pagi sampai kadang siang, kadang malam, sore lah paling sore itu sampai capek. Nah, ini ada sebuah petani garam ya. Di buku kalian kamu bisa lihat nanti ya di halaman 114. Tapi di sini Pak Septa bedakan angkanya ya. Kalau di buku kalian itu angkanya segitu. Kalau di PPT Pak Septa ini Pak Septa bedain sedikit. Ya, oke. Ini contohnya, ayah bekerja di ladang garam mulai pukul 7.50.
Karena lelah, ayah kemudian istirahat pukul 9.20. Berapa lama ayah bekerja di ladang garam? Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya garis waktu. Garis waktu itu seperti ini kamu jangan lihat yang bawah dulu ya. Ini jangan lihat yang bawah dulu ya. Ini kita fokus ke atas dulu. Garis waktu itu seperti kalau kita pakai penggaris ya. Nah, cuma bedanya kalau di dalam garis waktu setiap satu coretan atau satu strip itu besarnya 1 menit. Jadi dari sini ke sini, nih dari sini ke sini itu 1 menit. Kemudian dari coretan atau garis yang panjang ke garis panjang yang lain itu besarnya 5 menit. Nah, itu ya bedanya ya. Ini coba kamu perhatikan di sini, dari sini misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu 5. Berarti setiap satu coretan yang dia panjang jaraknya 5 menit. Coretan yang pendek ini dia satuannya 1 menit atau jaraknya 1 menit. Gitu ya, itu jaraknya. Nah, untuk menggunakan garis waktu ini kita bisa mulai misalkan seperti ini. Ya, Pak Septa di sini belum ada. Sebentar ya. Kita selesaikan yang ini sebentar ya. Putus-putus, Pak. Ya, mohon maaf kalau putus-putus ya. Nah, kita bisa contoh seperti ini. Dia dimulai dari 7.50. Maka bisa kita lihat di sini tulisannya 7.50, kita mulai dari paling awal. 7.50 ya. Ini tak bersihin dulu. Maaf, tak tulisan semua dulu. Oke. Ini dari 7.50. Di sini tulis dulu yang garis pertama 7.50. Nah, kemudian kita hitung biar dia genap. Setelah 7.50 itu setelah angka 7 berarti dia angka 8 atau pukul 8. Nah, di sini 50 supaya bisa menjadi 60 ditambahkan berapa? 10. Maka kita hitung karena di sini 5 menit, maka kita tambah 10, jadi makanya tambah 2 strip sehingga dia 10. Di sini 5, di sini 10. Karena di sini 5 ditambah dengan 5. Ya, maka di sini pas angka 8 gitu. Nah, kemudian iya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Tadi coba Mas Selvin tadi ya. Selamat datang Mas Selvin. Nah, kemudian di sini waktunya sampai pukul 9.20 ya, sampai pukul 9.20. Maka kita lihat jamnya dulu. Lihat jamnya dulu di sini sampai pukul 9. Ya, silakan makan nggak apa-apa. 9 kita sampai 9.00 terlebih dahulu ya, kita ambil bulatnya. Nah, karena dari jam 8 sampai 9, maka kita hitung di sini ada 60 menit ya kan, 1 jam toh, maka 1 jam pada 60 menit. Maka kita hitung di sini 60 dibagi 5 ada berapa sih? 12. Iya, maaf. 60 dibagi 10 kok bagi 5. Kan di sini ya benar bagi 5 ya. Dibagi 5. Maaf, bagi 5 karena di sini 5 menit ya, 5 menit ya. Maka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, karena kita ngitungnya per 5 menit ya, 12. Maka di sini jam 8 pas, di sini jam 9 pas. Nah, gitu ya. Kemudian tinggal sisanya di sini 20. 20 kalau dibagi 5 ada berapa? 20 bagi 5 berapa? 4. Maka ada 4 strip besar. 1, 2, 3, 4. Di sini 9, 20. Nah, kita letakkan di sini 9, 20. Nah, cara menghitungnya berarti gimana? Antara sini, antara dari yang paling depan di sini, dimulai dari sini, menuju ke 8. Ini ada berapa garis? Yang besar 1, 2, 3. Nah, ini sini berarti dari 0. Di sini yang pertama, yang kedua. Berarti ada 2 garis besar. 2 kali 10. 2 kali 5 sama dengan 10 menit. Kemudian dari jam 8 sampai jam 9
Otomatis karena dia sama 1 jam, ini 8 ke 9, otomatis dia 60 menit atau 1 jam. Baru tinggal dari jam 9 ke 9.20 ini, di sini 9-nya sama, maka di sini dari 0 ke 20 otomatis berarti jaraknya 20 menit. Nah, ya, sebentar ya, sudah ada sebentar. Maka kita tinggal menjumlahkan antara yang ini menit pertama, kemudian jarak jamnya tambah dengan menit yang kedua. Di sini ada 10 menit ditambah dengan 1 jam karena dia 60 menit. Iya, bentar ya. Di sini 20 menit tinggal ditambahkan, berarti 10 tambah 1 jam tambah 20. Di sini menitnya kita tambahkan. Nah, 1 jamnya, oh nggak apa-apa. 1 jamnya kita tulis 10 tambah 20 menjadi 30. Berarti ayah bekerja selama 1 jam 30 menit. Itu ya. Ini kalau kita menggunakan garis waktu ya. Nah, kalian boleh bebas menggunakan yang kayak kemarin. Misalkan 7.50 sampai 9.20. Ini otomatis berarti kalau kita memakai perhitungan cara susun seperti ini, berarti yang akhir ya berarti waktu akhir dikurangi waktu awal ya. Seperti itu. Ini tulisnya Pak ya. Oke, gitu ya. Ini kalau kita menggunakan garis waktu. Nah, ini sudah adzan semua. Sudah mulai adzan ya. Oke, kalau sudah mulai adzan, sekarang kita semuanya ambil air wudhu dan kita sholat Isya terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi nanti ya. Sampai jumpa lagi setelah sholat Isya. Dadah dulu. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, kita kembali lagi. Masih dalam acara yang sama di kelas 3 Adabes. Pak, Mas Cipta. Kenapa Mas Ryan? Saya belum sholat, Pak. Loh, kepiye toh kamu tuh? Kita sholatin bareng-bareng Pak piye? Lagi makan. Lagi makan. Ya wes, yang penting nanti sholat ya. Oke, tapi nggak ada waktu, Pak. Loh kok piye tuh nggak ada waktu gini? Gini aja wes. Gini aja, nanti kamu tiduran aja, terus nanti tak sholatin aja, gimana? Hah? Oke. Lah kan enak toh, tinggal tak sholatin aja. Enak toh, tinggal tiduran. Enak. Janganlah, masa sholat nggak ada waktu sih. Allah aja beri kita waktu banyak, 24 jam. Kan lagi Zoom, Pak. Ya nanti kan setelah Zoom nanti ya. Nanti setelah Zoom aku ada Zoom. Pak, selesainya kapan? Selesainya mau selesai sekarang aja, Po? Iya, Pak. Iya, Pak. Aku lagi jelek. Oh, sinyalnya lagi jelek. Pak, Ya. sinyalku lagi bagus, Pak. Oh ya, ya bagus atau jelek syukuri saja. Syukru ala kulli hal. Sinyalku lagi biasa saja. Oke, kita lanjutkan ya untuk mempersingkat waktu. Oke, tadi kita sudah sampai ke ini bagaimana menghitung jarak ataupun ini ya berapa ya lama waktu dengan menggunakan garis waktu ya. Lebih mudah mana antara garis waktu dengan surat bersusun terserah kalian. Ya, intinya kalau kita menghitung berapa lama, maka cara kita adalah waktu terakhir dikurangi dengan waktu yang pertama. Misalkan mulainya jam 8, kemudian berakhirnya jam 9. Kalau ditanya berapa lama waktunya, maka berarti yang terakhir 9 dikurangi yang pertama 8. Begitu ya, 9 kurangi 8 adalah 1, berarti 1 jam. Nanti berlaku untuk yang jam sama yang menit juga sama. Itu ya untuk bagaimana kita cara menghitung berapa lama waktunya. Oke, nah di buku kalian sebenarnya kalau kita kemudian masuk ke sekolah kita bisa mencoba untuk melakukan penelitian ya. Ini ada percobaan. Saya terlambat habis dari masjid. Iya, tidak apa-apa Mbak Tanika.
ada percobaan untuk mereplika ataupun mencoba tentang pembuatan garam. Ya, itu di buku kamu ada di halaman 113 ya. Halaman 113 caranya adalah 1 gelas, kemudian pura-puranya gelas ini, air di dalam gelas ini akan kita jadikan sebagai air laut. Nah, karena kita di sini air lautnya jauh banget di sana, ya kan? Atau di sini rumahnya ada yang dekat sama air laut ya? Ada yang dekat dengan air laut nggak rumahnya sekarang? Enggak ya? Oh, Kayana dekat sama air laut. Laut mana? Di Padang. Oh, di Padang. Kalau di sini enggak toh? Di sini dekat sawah. Wah, air laut sama air sawah beda. Nah, besok kalau Mbak Kayana pulang ke Padang, nah teman-temannya bawain oleh-oleh air laut ya. Ya rakitan berapa, satu jerigen gitu ya. Nanti buat praktek di rumah. Ya. Oke. Nah, kamu bisa mempraktekkan di halaman 113 itu ya. Contohnya 1 gelas yang dia masih air tawar, kemudian kita akan jadikan air laut. Caranya adalah kita masukkan garam. Kita masukkan garam sedikit, diaduk. Kemudian masukin lagi, diaduk lagi, masukin lagi, diaduk lagi sampai benar-benar pekat ya. Pekat kalau di dalam istilah pembuatan garam itu ada namanya BE. BE itu tingkat kepekatan dari NaCl-nya atau garamnya. Itu BE. Kalau BE-nya besar itu nanti dia garamnya jadi bagus atau jadi banyak. Kalau BE-nya sedikit maka nanti garamnya juga sedikit. Itu kalau dalam pembuatan garam ya. Boleh, mau minum, mau makan, mau juga jembalik ini apa-apa. Ya. Benar, Bapak. Boleh. Mas Selvin mau joget jembalik, boleh. Mau akrobat. Minum susu. Oh, minum susu boleh ya. Minum susu langsung dari sapinya juga boleh, wes. Atau mau minum susu langsung dari kucingnya juga boleh. Ya, itu kan dulu ya Mas Aidan ya. Oke. Nanti lagi. Nah, itu ya, jadi air ini kemudian di dalam gelas tadi itu kita masukkan garam terus menerus, kita aduk kemudian sampai benar-benar pekat, sampai dia antara 25 sampai 30 BE. Kalau misalnya kita punya alat ukurnya ya, itu kalau nggak punya ya udah pokoknya sampai pekat gitu aja. Kemudian kita masukkan benang kemudian menjulur sampai keluar dan ditampu atau ditaruh di atas piring kecil. Nah, kemudian satu perangkat tadi itu kita jemur selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari gitu. Nanti titik-titik dari kristal-kristal garam itu akan menempel di benang yang sudah kita siapkan. Nah, itu contoh sederhana untuk bagaimana kita mensimulasikan bagaimana pembuatan garam. Ya, itu untuk garam. Oke, sampai sini dulu. Dari pembuatan garam ada yang mau ditanyakan enggak? Nggak ada ya? Sudah jelas semua ya? Sudah jelas semua ya? Oke, kita lanjutkan kalau sudah semua. Nah, di dalam pembuatan garam itu, ini nanti kamu kalau misalnya mau praktek di rumah silakan ya. Nah, iya baru selesai sholat, nggak apa-apa. Oke, saat kita sudah belajar dari subtema yang keempat ini di pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5, kita kemarin belajar tentang beberapa kali proses yang itu menggunakan perubahan wujud benda ya. Kamu lihat di halaman 117. Silakan kamu nanti rangkum dalam bentuk peta konsep seperti itu, dalam bentuk peta pikiran. Silakan kalian rangkum dari mulai proses pembuatan coklat, pembuatan kristal garam, pembuatan gula, terjadinya kabut dan terjadinya daun air. Ini nanti tidak usah kamu kerjakan sekarang, ini jadikan tugas PR saja ya. Jadikan PR saja. Ditulis perubahan wujud yang ada di dalam proses tersebut. Termasuk contohnya, misalnya Pak Septa, misalkan contohkan di atas sendiri di sini. Proses pembuatan coklat cetak. Nah, contoh perubahan wujudnya yang pertama adalah mencair. Misalkan ya, mencair. Nah, contohnya apa? Contoh mencairnya. Berarti contoh mencairnya adalah misalkan pada saat coklat dipanaskan. Nah, misalnya gitu. Di atas
Pak Di Serta, atas dalam nulisnya panci. di buku paket apa di buku tulis? Di buku tulis saja ya. Ini soalnya kan lebih dari satu toh. Jadi nanti kamu nanti nulisnya halaman 117 nih, halaman 117. Jadi nanti di pembuatan coklat ini kan tidak hanya satu kan prosesnya kan, perubahan wujudnya. Jadi nanti kalau kamu tulis di buku paket nanti nggak cukup di situ. Jadi kamu tulis di buku tulis ya. Ada kalau coklat itu pembuatan coklat ada berapa perubahan wujud saja? Misalkan satu mencair, yang kedua apa contohnya? Kumpulkan nggak Pak? Iya dikumpulkan dong, itu ada diunggah di GC. Satu mencair, yang kedua apa contohnya? Apa? Membeku. Ya, membeku. Oke, itu ya. Itu contoh dari coklat. Nah, nanti yang garam bagaimana? Yang gula ada apa saja? Yang kabut ada apa saja? Yang daur air ada apa saja? Jadi contohnya seperti ini ya. Mencair. Mencairnya itu ada pada saat proses coklat dipanaskan di atas panci gitu. Nanti di sini dua ini apa namanya? Terus nanti di sini contohnya dua itu apa gitu ya. Itu nanti silakan ditulis di buku tulis kamu, kemudian diunggah di GC. Insya Allah hari ini jam 7:30 nanti akan ada di Google Classroom untuk tempat mengunggahnya. Batas Ya. pengirimannya kapan Pak? 2 hari cukup ya. Iya Pak. Pak Septa biasa kalau kasih jadwal itu 2 hari saja. Ya, biar bisa belajar banyak dan tidak Biasanya tertumpuk-tumpuk. Enggak 1 tahun Pak. Setahun. Mau setahun Mas Aidan. Berarti Mas Aidan nggak mau naik ke kelas 4 ya? Mau nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa, tak kasih waktu setahun deh. Biasanya Pak Sabta kalau ngasih jadwal gitu di GC tulisannya jam 23. Ayo, biar kamu kalau ngerjakan malam habis isya itu bisa ada waktu sampai jam 23. Sebelum jam 24 malam. Jam 11 ya Pak. Sampai jam 11.59. Gitu ya, itu tugasnya. Silakan Pak Septa tunggu 2 hari dari hari ini. Berarti hari Rabu maksimal. Hari Rabu 23.59. Selasa ya Pak? Sekarang kan hari Senin. Senin terus Selasa terus Rabu kan. Berarti 2 hari ya. Oh itu bukannya 3 hari ya? 2. Kalau sekarang Senin nggak dihitung ya Pak? ya enggak loh. Ngitungnya kan dari kemarin besok. Kecuali kamu hari ini mau langsung mengerjakan. Wow, bagus itu. Wow. Wow. Kirain 2 hari itu misalnya sekarang hari Senin terus besoknya gitu. Nah, kalau Seninnya itu kita mulai misalkan jam 1 malam. Nah, baru dihitung. Senin, Selasa, Rabu itu aja jadi 3 kalau misalnya kita mulai hari ini jam 1 malam ya Zoomnya. Tapi karena kita mulainya jam 6:15 tadi, maka ini nggak tak hitung yang hari ini, tidak Pak Septa hitung. Kita mulai dari besok Selasa, Rabu. Sip, itu ya. Jam 7. Ya, makasih ya Pak. Iya jam 7.20. Nah, memang kalau Islam, tapi sebenarnya kalau Islam itu perubahan waktunya di hari maghrib ya. Di jam maghrib itu adalah perubahan hari kalau Islam. Tapi kalau untuk yang Hijri Masehi itu nanti di jam 12 malam. Oke, kita lanjutkan. Tadi pada saat pembuatan garam tadi itu biasanya tidak dikerjakan sendirian. Perlu adanya beberapa orang yang padu bersatu untuk bekerja sama mengumpulkan garam. Mulai dari mengangkat air laut sampai ke tambak-tambak, kemudian menambah lagi sampai kemudian memanen. Ngangkatnya tadi itu pakai pompa air, ada yang pakai kincir angin, ada apa? Kapan selesainya Pak? Jam berapa? Mau selesai sekarang gua boleh. Terus sekarang aja Pak. Sekarang juga boleh. Tinggalin 20. Ayo kalau mau live boleh aja kok, tinggal live kok ya. Enggak dipaksa kok ya. Jam berapa Pak? Ya bentar lagi paling. Bentar lagi paling 1 jam lagi. Kamu mau ngapa nih Mas Ryan, kok pengen minta tanya selesai kapan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Guling selimut kasur. Oke, gitu ya. Ya, tak lanjut lagi. Nah, perlu adanya kerja sama. Seperti kalau misalkan kita lihat dalam sekolah kita, biasanya sering kita adakan kerja kelompok.
dalam dongeng. Nah, ini karena kita tidak masuk sekolah, maka kita tidak bisa melakukan kerja kelompok. Kecuali kemarin ya, kita ada namanya itu adalah breakout room. Nah, kamu sudah pernah 2 kali ya kemarin ya, 2 kali melaksanakan breakout room. Itu juga termasuk kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini adalah salah satu bentuk dari sikap bersatu. Kenapa? Karena harus misalkan kita kerja kelompok, kalau nggak bisa bersatu, maka ini pengennya A. Pengen A tidak mau bersatu sama yang ini pengennya B. Nggak mau bersatu. Wah, adanya cuma cekcok. Nah, adanya cuma cekcok, tidak bisa bersatu. Seperti kalau kita umpamakan ada air dan juga minyak. Nah, ini nggak mungkin bersatu. Itu nggak bisa bersatu, maka kerjasama itu termasuk adalah satu sikap contoh dari sikap bersatu. Air sama coklat. Air sama coklat itu bisa bersatu, ya kan? Berarti dia bekerja sama untuk membentuk cairan yang baru, namanya es coklat. Bersatu enggak? Air sama Pak Septa, Pak Septa itu di dalamnya ada air semua. Nah, ya. Nah, misalkan Mas Aidan di dalamnya ada air enggak di dalam tubuhmu? Saya Kalau minum ada air ya. 80% tubuh kita itu isinya adalah air. Ya, maka kalau kemudian kita itu kurang air ya nantinya kurang, ya kan? Tubuh kita jadi nggak seimbang lagi. Itu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, sekarang contoh-contoh di sekolah kita kira-kira sikap bersatu itu apa contohnya? Piket kelas. Piket kelas. Oke, ada apa lagi? Bersihin kelas. Bersihin kelas. Terus kerja kelompok. Oke, belajar kelompok. Apa lagi? Belajar bersama. Belajar bersama. Oke. Apa nih? Belajar bersama guru. Belajar sama guru. Oke. Piket sekolah. Piket sekolah. Oke. Apa lagi ya? Belajar sama-sama guru. Oke. Apa lagi? Itu fotonya, Mas. Oke, itu ya contoh-contoh kita kalau kemudian kita di sekolah bersatu. Itu berarti kita melaksanakan beberapa pekerjaan yang itu membutuhkan kerjasama, ya. Nah, contoh juga kalau misalnya kita di hal kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa contoh ini. Ini waktu Zoom besar sudah sampaikan juga ya. Misalkan membantu tetangga yang mengadakan syukuran. Jadi misalkan ada tetangga kita yang misalkan syukuran, atau ada kalau yang laki-laki besok ada supitan. Ini udah disupit semua belum? Yang laki-laki? Aku besok kelas 4, Pak. Oh, besok kelas 4. Belum ya? Oh, rata-rata belum ya berarti ya. Nah, besok kalau ada syukuran supitan, nah itu membutuhkan orang yang banyak, nah, maka kita bisa saling membantu. Iya, nggak apa-apa. Foto orang ganteng tuh itu. Terima kasih Mas Ryan. Dipromosikan. Gantungan iteng ya. Kalau saya Pak lesupet sama saudara saya. Oh, Mas Elvin sama saudara Mas Elvin. Sekarang sudah supit belum Mas Elvin? Mas Elvin udah supit belum? Udah sunat belum? Oh, belum. Oh ya, berarti besok nunggu ya. Bareng saudara. Oh, belum. Oh ya, besok nunggu ya. Oh, Mas Aidan udah sunat atau Mas Aidan? Udah. Oh, udah. Iya, berarti pas TK. Iya. Oh, pas TK. Sip. Ada yang Oh, 6 itu TK, 6 itu udah SD kayaknya. Nah, ada anak kecil itu yang baru lahir sudah disupit, sudah disunat langsung ada juga. Ada gitu. Apa Mas Safa? Jadi gak kerasa Pak, besarnya langsung. Ya iya. Udah sunat. Apa Mbak Safa? Adekku mau disunat. Oh, kapan mau disunatnya? Gak tahu. Oh, bukannya masih kecil? Iya, masih 1 tahun. Oh iya. Kok udah disunat nggak nunggu besok? Siapa Pak? Itu adanya Mbak Safa mau disunat. Mas Ryan mau sunat juga? Iya. Ayo, iyalah cowok. Kelas 4. Oh, Mas Ryan sunatnya kelas 4. Besok ini aja Mas Ryan, sunatnya di bawah rel sepur aja Mas Ryan. Anterin. Keplites. Malah ya? Nggak bisa mancur. Oh. Ternyata ketawanya lucu banget. Masa iya lucu ya? Lucu-lucu batok, lucu-lucu batok, batok ela elo si Rama menyak Solo. Malah jadi
nyanyi sih? Oh, nggak tahu ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, itu ya. Kalau ada tetangga kita yang mengadakan syukuran, maka kita membantu. Itu termasuk juga dalam satu sikap contoh bersatu. Karena kita walaupun berbeda-beda tingkat, berbeda-beda apa ekonomi, berbeda-beda misalkan wajah dan sebagainya, agama mungkin, nah itu kita bersatu juga. Termasuk dengan tetangga. Nah, ini kalau kamu masak, jangan hanya dikasih asapnya saja. Loh, dikasih apa? Lah dikasih makanannya toh yo. Oh, makanannya bahasa apa ya? Oh, masa kita masak ini, masaknya kambing gulung, kalau kambing guling gitu loh, kambing yang dikasih asap api itu. Nah, cuma kita kasih baunya aja ini, kita kasih baunya nih, enak toh gitu. Pamer bau. Lah kasihan pamer bau. Padahal belum tentu juga itu mereka punya makanan kan. Nah, maka kita Enak atau enggak? enak banget. Apalagi kasih kecap, kasih sambel. Kambing enggak? Suka, kambing suka. Kalau sapi? Sapi juga suka. Yang nggak suka Kelinci suka nggak, Pak? kelinci juga suka. Sapi itu enak loh padahal. Yang nggak suka nggak? Apa? Ya. Sate kelinci. Kelinci. Kalau ayam suka nggak? Ayam suka juga. Iya, kenapa Mbak Talita? Ikan suka. Apa tadi? Oh ya. Apa? Yang nggak disukai Pak Septa apa? Apa? Yang nggak disukai Pak Septa apa? Yang nggak dibuka, Bar? Yang nggak disukai Pak Septa. Oh, yang nggak disukai Pak Septa. Pak Septa enggak suka sate cicak. Belajar Nggak Zoom. suka. Iya lah, nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan ya. Cici ya. Oke, kita lanjut lagi ya, berbagi makanan dengan tetangga. Terus yang ketiga, contohnya bareng-bareng kerja bakti mempersiapkan perayaan kemerdekaan. Nah ya itu ya, ada banyak ya. Intinya kalau kita melaksanakan pekerjaan yang itu dibutuhkan banyak orang, butuhnya kerjasama, itu adalah contoh dari sikap-sikap Kerjasama masang bendera di warung. Iya, kerjasama masang bendera di warung. Warungnya mau buat upacara, Wong. Gitu ya. Oke. Nah, ini kemarin kita tidak sempat untuk membuat karya. Kira-kira kalau para ini kita membuat karya mau nggak? Boleh. Mbak Safa bisa ya buat origami ya? Kalian punya kertas origami nggak? Punya kertas lipatnya. Oh, punya ya? Nggak ada punya? Atau gini, kamu memakai kertas dari buku juga boleh. Ini kita mau ada dua nih, mau yang kata atau mau yang burung. Mau yang mana? Mana yang kata, Pak? Burung. Yang ini yang ini yang kata. Burung. Kepiting kan, Pak? Burung aja, Pak. Oh, ini enak apa? Ini kepiting apa ini? Ini kata yo. Iya, Pak. Kepiting. Ini kata yo. Kepiting kalau kepiting di sini nggak ada capitnya ini. Ya. Oke. Nah, sekarang gini, kita bisa pakai gini ya. Kita punya pakai satu kertas HVS. Ini kita bagi dua. Atau mau satu HVS juga bisa. Bisa nggak ya? Oh, kita coba ya. Bisa nggak kalau satu HVS? Oh, nggak bisa. Yang satu HVS kayak gini dibagi menjadi dua. Ini ya. Kalau kertas lipat kayak gini, Kertas lipat juga boleh. Iya, misalnya Pak Septa pakai kertas HVS ya. Yang gede, Pak, sama aja enggak? Sama. Nanti bedanya nanti hanya hasilnya saja. Pak Septa mau tak pakai ini biar kelihatan cara ngelipatnya. Iya, Pak Septa pakai F4 ini. Pakai folio yang A4. Ntar Pak Septa tak gabung Zoom. Boleh, pakai kertas lipat juga boleh. Habis dilipat gitu. Seharusnya nggak ada gunting-guntingan sih. Karena kita hanya pakai teknik lipat aja. Oh ya, gimana caranya? Ntar ini tak nyalakan dulu. Nah, biar Pak, pakai yang burung aja, Pak. Mudah, Pak. Semua mudah kok itu. Insya Allah semua mudah. Ini baru kelihatan. Nah, ini ya. Oke, sekarang ini apa ini? Pak, gimana caranya, Pak? Bentar. Pak, saya sudah jadi. Sudah jadi apa? Itunya apa? Septa, aku punyanya A4. A4 nggak apa-apa.
Bisa ya? Bisa. Pak, saya mungkin nemunya cuma ini. Ya. Aku ini, Pak. Halaman berapa, Pak? Ini kemarin di halaman berapa ya? Di halaman depan soalnya. Oke, itu ya kelihatan ya? Depan ya? Kelihatan ya? Nah, ini tangannya Pak Septa ya. 106 ya? Oh, 106. Sama 105, Pak. Ya, 5 dan 6. Kita mau bikin yang 106 dulu deh kayaknya. Oh, ini 105 aja, Pak. Ini aku pakai yang ini nih. Ini yang kertas apa? Origami ya. Kalau yang origami ini. Oh. Origami juga. Halaman berapa? Yang 106. Yang 106. Itu namanya tuh enggak tahu Oke, ya, Pak. kita coba yang 106 deh, coba deh. Nanti kira-kira jadi atau enggak ya. 100. Yuk. 100 berapa, Pak? 106. Ini gimana caranya nih? Oke, sekarang sudah siap ya? Sudah siap ya? Sudah siap ya? Itu di layar ya? Tapi aku tidak punya. Kertasnya belum ketemu. Belum ketemu kertasnya? Ya sudah, pakai kertas HVS juga boleh. Kertas origami juga boleh. Tapi caranya gimana? Yang penting gini, yang penting kertasnya adalah bentuknya nanti segi 4 persegi ya, bukan persegi. Kan persegi panjang ini. Nanti kalau bisa jadinya bentuknya persegi kalau bisa. Kalau misalnya pakai kertas folio atau kuarto, itu dipotong dulu supaya bisa menjadi persegi 4 ya. Ini bisa enggak kertasnya? Kertas apa itu? Apa itu Mas Erlan? Batik. Oh, batik. Yang penting bentuknya persegi ya. Iya. Oke. Sekarang kita coba ya. Yuk, kita coba yang halaman 106 dulu itu langkah membuat. Oh, itu kepiting loh. Ya, tapi kayak kata Nanti kita bikin kata juga yang bisa lompat ya. Ayo gini aja wes. Mau bikin yang 106 kepiting atau kata? Kepiting. Oh, kepiting. Oke. Kepiting ya. Yuk, sekarang kita mulai. Ini yang pertama itu kan kita lipat dulu jadi 2 ya. Ini ke sini. Lipat jadi 2 seperti ini kan. Oke, ini kita lipat jadi 2. Pak, pakai mantra saya. Tunggu, Pak. Oke, lipat jadi 2 kayak gini ya. Tadi kan seperti ini. Ini kita lipat jadi 2. Ya. Jadi tengah gini. Sudah? Nah, kemudian kalau sudah, ini kita buka. Ini sebaliknya kalau tadi ke atas misalkan ini sekarang ke samping. Nah, intinya nanti akan menjadi 4 ya, ada menjadi 4 persegi. Ya. Yang samping, Pak. Yang samping. Jadi 4 kayak gini, Pak. Ya, ini Pak Septa nge-lag ya yang satu ya. Aduh. Ya. Nah, ini kan sudah jadi 4 ini, ada 4 potongan nih. Ada 2 garis yang berpotongan ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 ya. Sudah kan? Kalau sudah, sekarang yang kanan sama kiri ini kita lipat jadi 2. Seperti ini nih. Ini yang ada garis tengah ya, ada garis tengah. Ini sebelah kanan, ini kita lipat ke garis tengah. Seperti ini. Pak, itu dibalik nggak ya, Pak? Enggak. Oh, enggak. Kayaknya enggak dibalik itu. Itu diapain, Pak? Dilipat jadi 2. Dilipat jadi 2 ya. Nih. Seperti ini. Terus yang sebelah kiri juga sama. Yang sebelah kiri juga sama. Ini ada garis tengah. Nah, yang sebelah kiri juga kita lipat ke tengah. Ini Pak Septa ki urung nyoba. Jadi nanti kalau nggak bener ya salah ya, maaf ya. Pak, sudah jadi, Pak. Oke, sudah ya. Sudah jadi kepiting? Ya, Pak. Woi, mantap Mas Arthur sudah jadi kepiting. Warnanya cuma nggak kelihatan. Siluman kepiting. Udah ya. Seperti ini ya. Ini ya. Kalau sudah, ini kan jadi seperti ini nih. Jadi seperti ini. Duh, nge-lag lagi tuh. Yang sana enggak ya. Yang kecil-kecil, ini jadi seperti ini ya. Terus kemudian
sekarang ini kan tadi kan ada garis yang kedua ya tadi ya. Nah, yang sini yang bawah, yang nge-lag ya nggak apa-apa, agak nge-lag. Yang bawah kita tarik sampai ke tengah. Diulangin, Pak. Ini Pak, kan tadi kan, Pak. tadi kan kayak gini nih. Awalnya kan 1, jadi 2 toh. Jadi 2, terus dibuka, ya kan? Pak. Terus gantian yang ke kiri, ya kan? Terus dibuka lagi sehingga tadi awalnya ada 2 garis yang berpotongan di tengah-tengah, ya kan? Setelah itu dari yang ini kan tadi ada garis tengah ya, ada garis tengah. Nah, yang kanan ini kita lipat ke tengah, garis yang ke tengah sehingga jadi seperti ini. Lah gitu toh. Terus ini lebih dekat lagi nih. Easy. Nah, terus yang kiri juga sama. Ini dari garis tengah ini yang sebelah kiri juga sama. Ini kita lipat ke kiri ke tengah juga. Nah, nanti akan menjadi seperti kayak ada pintu ini, itu loh. Ada pintu itu ya. Ada pintu ya. Jadi 2 seperti ini. Sudah? Sudah lemari. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, tadi kan ada garis tengah ya tadi ya. Di sini ya. Ada garis tengahnya. Terus ini dari bawah dilipat ke atas sampai ke garis tengah itu. Nah, jadi seperti ini. Satunya juga iya, Pak. Iya. Yang satu juga sama. Yang satu juga sampai garis tengah. Sehingga nanti akan menjadi kotak lagi. Nanti menjadi persegi lagi nih, kecil. Persegi lagi kecil. Pak, kayak gini ya. Ya, jadi dari kecil ya, kotak kecil ya. Nih, kotak kecil. Mana tadi? Ini. Nah, ya. Kayak gini. Mana? Oke, sudah ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya. Pak. Kenapa? Pak, ini kayak gini, Pak. Mana? Kayak gini, Pak. Mana Mas Ryan? Pak, ngelek, Pak. Ngelek, Oh Pak. ya, benar. Oke, terus sekarang itu gimana itu? Sampai membuatnya. Nah, saat seperti ini, terus yang ini dilipat ke sini ya, benar ya? Udah gimana, Pak? Oh, ini dibuka, terus yang ini dikeluarin. Usah. Ulang. Bisa nggak ya seperti ini? Gak bisa, Pak, punyaku. Aneh, ganti yang 106. Ini. Nah, ini loh. Yang tengah, ini yang kanan sama kiri. Ini dilipat sampai tengah seperti ini. Jadi nanti yang atas itu kebuka. Nah, ini sampai ke tengah. Nah, seperti ini. Terus nanti ini sampai ke tengah. Nah, seperti ini. Jadi nanti yang atas menjadi trapesium seperti ini. Robek, Pak. Enggak robek ya. Kan tadi seperti ini. Tadi kan awalnya seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, terus ini kan atas bawah ya. Atas bawah. Ya kan? Kemudian. Iya, atas bawah. Jadi, Pak, jadi. Itu Mbak Rifa tuh. Bisa jadi itu Mbak Rifa itu. Ya, Mas Edan. Ya kayak gitu. Aku udah tahu, Pak. Oke ya, bisa ya. Nah, itu keduanya dibuat seperti itu semua. Ini jadi kayak gini nih. Ini dia tuh dilipatnya di tengah-tengah gini. Di tengah. Terus ini juga yang ini di tengah juga. Ya, Pak. Nah, nanti akan menjadi kayak perahu itu ya. Diusahakan rapi ya. Ini Pak Septa nggak rapi ini. Bisa dibuka. Ya, yang usahakan agak rapi gitu ya, usahakan ya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Nah, terus yang satunya juga sama. Yang satunya juga sama. Yang satu juga sama. Nah, yang satu juga sama. Malah gini toh. Oh, tahu, Pak. Yang satu juga sama ya. Oke, nanti akan menjadi seperti ini. Ya, usahakan yang rapi ya. Nah, Kasetnya gini bukan? mana? Ya.
Sampai ke tengah-tengah ya. Jadi nanti seperti ini ya. Nih. Jadi bentuknya ada kayak dua kapal terbalik kayak gitu. Jadi ngelipatnya tuh sampai tengah. Nih. Tadi kan seperti ini ya. Tadi seperti ini. Awalnya seperti ini awalnya. Ya kan? Nah, terus yang bagian sini itu dilipat sampai ke tengah-tengah sini. Jadi harus nyentuh bagian tengah sini. Jangan terlalu jauh, tapi harus benar-benar sampai ke tengah. Nah, ini seperti ini. Ini juga dibuka. Dibuka. Ya, dalamnya kayak gini dalamnya. Ini dibuka dalamnya. Nah, seperti ini. Jadinya seperti itu tuh dalamnya. Ini kelihatan ya. Nah, jadi dia nanti akan menjadi dua seperti ini. Sudah ya, sampai seperti ini ya. Nah, itu Mbak Rifa benar. Siapa yang bingung, ayo. Sudah, sampai sini sudah? Aku kok yang bingung. Bingung kenapa? Sampai mana Mas Aidan? Sampai mana Mas Aidan, coba tunjukin. Oh, itu kayaknya ini deh. Kok kayak kebalik ya? Kayak kebalik gak punyamu? Saya bingung. Harusnya gini loh. Yang kanan sama kiri itu membentuk segitiga kayak gini harusnya. Ada bentuk segitiga gini, kanan kirinya. Oke, sekali lagi ya. Ini tak buka lagi ya. Nah, tadi awalnya kan jadi seperti ini tuh awalnya tadi. Ya enggak? Setelah tekuk kanan kiri, ya kan? Yang jadi kayak apa? Lemari tadi itu, kayak pintu tadi kanan kiri, ya enggak? Terus kemudian yang atas dan bawah itu ditekuk sampai ke tengah-tengah. Ini sampai ke tengah-tengah seperti ini. Nanti menjadi bentuk lebih dekat lagi nih. Nah, lebih dekat nih. Ini ya, tadinya kan seperti ini ya. Ini kan jadi kayak lemari tadi ada pintu toh, kanan kiri. Terus ini kan tadi awalnya di tengah-tengah ada garis nih, ya kan? Maka yang atas kita lekuk ke bawah sampai garis tengah, yang bawah juga kita tekuk ke tengah sampai garis tengah kayak gini. Jadi menjadi persegi lagi. Ya kan? Setelah persegi, kemudian ini kita buka toh. Nah, ini kita buka, yang atas dulu kita buka boleh. Nah, ini tengah-tengah ini itu kita buat menjadi seperti ini. Nah, gini. Terus yang sebelah kiri juga sama. Nah, nantinya seperti itu. Itu kan? Jadi seperti itu kan? Nah, kemudian kalau udah jadi seperti ini, tinggal ini kita tekuk ke bawah. Jadi dalamnya itu nanti menekuk kayak gitu dalamnya itu. Nekuk kayak gini. Ini juga sama nekuk. Nah, ini tinggal kita tekuk ke bawah. Dia akan menjadi seperti perahu yang terbalik. Nah, ya. Kelihatan toh? Ini bukan, Pak. Perahu terbalik ya. Itu udah kanan kiri ya Mbak Afisa ya? Udah kanan kiri ya. Oke. Oke, nah yang bawah juga sama tadi ya. Ini kita buka. Terus ini kita tekuk ke sini, ke tengah. Ini kita balik, saya tak balik. Tekuk ke tengah. Nah, kayak gini ini juga sama, dibuka, tekuk ke tengah. Terus kemudian ini tinggal ketuk ke bawah. Nah, ini menjadi dua perahu yang saling berhadapan-hadapan. Ini kalau dari belakang jadi seperti ini. Ini ya, dari depan seperti ini tadi. Oke, sampai situ sudah ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita balik. Sebentar, Pak. Sudah? Belum? Sebentar, Pak. Oke, kita sampai sini dulu ya. Kita sampai dua perahu yang saling berhadapan-hadapan ini. Saya tunggu dulu, ayo. Sampai mana yang belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Mbak Rifa sudah, Mbak Elvisa sudah. Mana? Mas Aidan. Nah, itu tinggal tekuk ke bawah Mas Aidan. Tinggal tekuk ke bawah itu yang atas itu. Nah, jadi perahu toh itu. Nah, itu dirapikan, yang dalam dirapikan. Yang dalam kayak gini Mas Aidan, yang dalam. Jadi nanti kan tadi kayak gini nih. Ini dalam dirapikan tekuannya. Dirapikan. Jadi nanti dia membentuk segitiga.
Bisa ya? Jadi membentuk dua segitiga. Ini kalau dibalik seperti ini bentuknya. Tuh. Kalau dibalik seperti ini bentuknya. Tuh. Oke, bisa? Sudah semua? Nah, itu Mas Aiden tinggal yang atas. Udah bener yang bawah udah bener. Tinggal yang atas sudah bener. Ya tinggal di yang atas ditekuk. Belum, Pak. Ya, Mas Erlan coba. Jadinya nanti dua ini ya. Jadinya kanan kiri nanti akan jadi segitiga ya. Ini segitiga. Ini juga dia lancip. Jadi kanan kiri itu nanti jadi lancip. Ya. Oke, sebenarnya kalaupun tidak lancip juga tidak apa-apa sebenarnya. Jadi misalkan nggak begitu lancip juga nggak apa-apa. Ya, nanti jadi kepitingnya akan menjadi lebih gendut. Sudah ya sampai situ ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, kalau sudah tadi kan seperti ini ya, atas bawah ya. Nah, yang ini kakinya, ini kita buat kakinya sekarang. Ini kita tekuk ke atas seperti ini. Jadi dari seperti ini ya, ini kita tekuk setengah kayak gini. Nah, oke, dari seperti ini kita tekuk setengah seperti ini. Nah, sip, jadi satu kaki. Terus yang kiri juga sama ditekuk ke tengah seperti ini. Nah. Nanti jadi dua kaki sudah selesai. Nah, tinggal yang belakang juga sama. Yang belakang, yang bawah sini juga sama. Ini dari kayak gini ditekuk. Jadi yang bagian ini itu membuat garis horizontal dari sini ke sini. Ya. Jadi nanti seperti ini. Ini seperti ini. Nih. Wow. Ya, tinggal satu lagi kakinya. Yang sini juga sama. Jadi yang garis ini, garis yang ini itu nanti gabung di ini ada kayak garis di sini. Dia nanti menjadi garis lurus dari sini garis lurus tur ke situ. Ini kita tekuk. Di Pak punyaku. Oke, yang sudah jadi bagus. Aku udah dari tadi Pak. Nah, ini ya. Setelah ini kita balik, udah jadi kepiting. Itu ya, jadi kepiting itu. Tinggal dikasih mata. Di sini tinggal dikasih mata. Misalkan kepitingnya di sini, matanya di sini. Nah, kasih mata. Nah, matanya besar kecil. Nah, tuh jadi kepiting. Ya, sip. Gitu ya, kepitingnya jadi kotak ya. Mas Aidan jadi, siapa lagi jadi? Ayo tunjukin ayo yang jadi Mbak Kayana. Oke, lumayan bagus. Mbak Afisya, oh iya jadi. Mas Arthur, sip jadi. Siapa lagi? Mas Adib jadi. Mas Elias Rauf jadi. Mbak Aisyah mana Mbak Aisyah coba? Iya, oke jadi. Mbak Rifa jadi. Siapa lagi yang jadi? Mas Erlan, oke. Kita mau bikin katak mau nggak? Kalau ini kan dia nggak bisa lompat ya. Ini nggak bisa lompat. Tapi kalau kita bikin katak, itu nanti bisa lompat, mau nggak? Enggak. Udah pernah bikin katak? Udah pernah bikin katak belum yang bisa lompat? Belum. Belum Pak Aidan, belum. Bentar, tak coba carikan yang contohnya Pak Sita kemarin sebentar. Kak. Kertasnya ada deh. Nih contohnya ini kata ini ya. Ini kalau misalnya kita pencet di belakang, dia biasanya bisa loncat yang ini aja deh. Nih, nanti katanya bisa loncat ke depan itu tuh. Kayak gitu. Ya.
Mau bikin kayak gini nggak? Ini nih misalkan. Pak, mau. Loh, katanya bisa loncat kayak gitu. Kakiku digigitin nyamuk. Nyamuknya gigit genti. Ini katanya itu lucu gitu ya. Ini misalnya kita pencet di sini. Tuh, bisa loncat ya. Yang ini juga sama misalnya katanya kecil, lucu, imut gitu. Dari sini kita sit. Gampang nggak Pak bikinnya? Gampang bikinnya gampang banget. Mau bikin nggak? Aseka. Kenapa? Mau Kak. Tapi jangan lama-lama. Nggak. Gigit semut. Oh, gigit genti. Aseka Pak. Apa ada apa? Iya, ada apa? Lihat Kak. Mas Arthur. Oke, apa itu? Yang tadi, kepiting. Aslinya Oh. permainan Squid Game. Oh, Squid Game. Mana Squid Game? Nih, misalnya kalau bikin kata Pak Septa pakainya kertas HVS. Kertas HVS saya bagi jadi 2. Nah, saya bagi jadi 2. Kertas HVS. Ya, bagi jadi 2. Terus kertasnya saya potong. Atau kamu pakai buku juga boleh. Kertas dari buku juga boleh. Kertasnya saya potong jadi 2. Nah, kayak gini. Ini sudah punya kertas HVS ya. HVS seperti ini. Oke. Nah, dipotongnya ini motongnya ya, horizontal ya. Jadi yang panjang. Jadi bukan yang pendek tapi yang panjang seperti ini. Iya, ini yang panjang ditekuk jadi 2, menjadi panjang seperti ini. Terus dipotong menjadi 2. Ditekuk terus potong jadi 2. Jadi nanti ada 2 kertas yang panjang. Nah, ini kita pakai 1 aja. Kita pakai 1 aja. Yang satunya disimpan. Oke ya. Terus saya ke sini lagi. Nah, ini. Pertama-tama saya akan bikin kayak bikin pesawat. Bentar Pak, belum motong. Oh ya, baru motong nggak apa-apa. Jadi ini kan kita akan punya ini ya, punya 1 kertas yang panjang ya. Seperti itu. Tadi kan ini panjang kayak gini HVS toh. Tadi HVS seperti itu. Nah, ini kan tadi tak bagi 2. Ini tak lipat ke sini. Duh, nge-lag. Sebentar Pak. Oke, ditunggu. Nah, tadi kan tak lipat ke sini. Kemudian tak potong. Dipotong di sini. Potong. Nah, terus akan menjadi 2 kertas. Nah, 2 kertas yang panjang seperti itu. Ya, pintar Mbak Rifa, bener. Oke, Mas Raof bener, Mbak Afisa bener. Mas Erlan ya, Mbak Navia oke bener. Sambil mau bikin itu. Sudah ya? Sudah? Kita lanjutkan. Itu Mbak Kayana bener tuh. Belum. Ya, Mas Arthur boleh ditunggu. Ini nanti yang satu kita bikin kata, yang satu nanti bisa kita bikin burung, namanya burung seriti. Nanti bisa kita terbangin. Jadi dia burung ada ekornya kayak gitu. Kalau misalnya nanti waktunya cukup ya, ini udah jam 8. Udah ya, segera ya. Nanti yang ketinggalan bisa lihat rekamannya di YouTube. Nah, ini masih terekam. Oke? Tak terusin dulu. Nah, sekarang yang pertama kita bikin pesawat. Yang atas ini kita bikin kayak bikin pesawat. Ini seperti ini. Ya. Ini. Oke. Ini loh, kita lipat. Jadi seperti ini. Ini kita lipat ke kiri. Ya, lipat ke kiri. Sudah? Nanti menjadi segitiga ya. Seperti ini. Pak. Ya, nanti akan jadi seperti ini ya. Jadi seperti bukan, ini. Pak. Ya, oke. Terus, sudah ya. Terus yang ujung sini, ujung sini. Ini kita lipat ke sini. Sini. Jadi yang ini
Ini kita lipat ke sini. Jadi kita lipat ke sini. Nah, lipat seperti ini. Jadinya kayak rumah, Pak. Benar, nanti akan menjadi seperti rumah. Ya, nanti akan menjadi seperti rumah. Oke, sudah? Nih, jadinya akan menjadi seperti rumah ini ya. Tuh, jadi seperti rumah toh. Sudah ya? Nah, kalau sudah, sekarang yang ini sisanya tadi, ini kita lipat ke atas seperti ini. Nih, kita lipat ke atas seperti ini. Ini. Jadi seperti itu bentuknya ya. Tadi kan seperti ini nih. Tadi kan kayak gini. Ya kan? Rumahnya miring. Yang ini kita lipat ke atas. Ini pas dengan ini ya. Pas dengan garis yang sini. Nah, nih. Kalau sudah, ini kan ada sisa ya. Ada sisa ya ini ya. Sisanya itu kita potong. Boleh, misalnya kalau Pak Septa biasanya memotong tidak memakai gunting. Itu tinggal kita lipat aja. Ini kayak gini. Ini kita lipat ke ngelek. Ini ngelek. Ngelek. Nah, kalau Pak Septa nggak pakai gunting, ini kita tinggal lipat ke atas. Nah, ngelek. Ngelek di sini aja. Ini ya, misalnya nggak pakai gunting ya. Biar anu lah. Ngelek soalnya yang ini. Kurang jelas, Pak. Iya, yang ngelek ini. Ini ya. Ini kita lipat ke atas, jadi nanti akan menjadi seperti ini. Ini intinya bagian yang tidak kita pakai itu yang ini. Nah, ini bagian yang tidak kita pakai. Jadi bakal kita gunting saja. Jadi kan seperti ini tadi ya. Jadi seperti ini ya. Awalnya seperti ini awalnya. Nah, kemudian ini kita lipat ke atas kayak tadi kan. Lipat ke atas. Jadi seperti ini. Ya kan? Nah, dari sini ke atas ini kan ini tidak kita pakai. Sehingga kita potong dari sini, ujung yang sudut sini, kita potong ke sini. Nah, begitu kita potong. Boleh pakai gunting, boleh gunting seperti ini. Atau kalau Pak Septa biasanya saya lipat ke sini. Ya. Nah, dilipat. Baru kemudian ini kita sobek pelan-pelan. Supaya rapi. Ini kita sobek pelan-pelan. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini bagian ini tidak kita pakai. Ya, disingkirkan saja. Ini kan jadi seperti ini ya. Awalnya kan tadi ini kan panjang. Ya kan? Panjang. Ini kemudian kita lipat ke atas. Nah, sisanya ini kita potong saja. Kita hilangkan. Sudah sampai sini ya? Sekarang ini ujung yang ini, ini kita lipat ke ujung yang ini. Oke, dari ujung yang ini kita lipat ke ujung yang ini. Jadi nanti seperti ini lipatnya. Ini pelan-pelan lipatnya ke sini. Nanti akan menjadi 2 segitiga kanan dan kiri. Ya, seperti belah ketupat ya. Ini, Jadi Pak. belah ketupat seperti ini. Ya, pintar Mbak Navia benar. Terus Mbak Riva benar. Mbak Akila benar. Mbak Aidan, Mas Aidan benar. Mas Arthur benar. Oke, Mas Erlan ya. Nah, Mas El Rauf benar. Oke, sudah ya? Nah, kalau sudah. Caranya gimana, Pak? Nah, kalau sudah. Banget. Kalau sudah, sekarang semua lipatan ini kita buka. Ini kita buka semua lipatannya. Kita buka. Menjadi. Tadi kan lipatan seperti ini ya. Lipatan seperti ini ya. Ini sekarang semua lipatan kita buka. Sehingga nanti akan Bukan ada. Ini tuh, Pak, sebelum kayak gitu. Saya udah jadi kayak gini. Yang jadi mana itu? Yang jadi ini ya. Jadi seperti ini ya, Mas Ryan ya. Belum, Pak.
Belum jadi kayak gitu. Lah sudah itu. Nih, jadi Itu kayak yang mana gini. itu? Itu yang mana itu? Jadi awalnya dari sini bukan? Dari sini, Mas Ryan? Kan awalnya dari ini toh, dari ini toh. Terus Ya, dari sini ya kan? Ini. Terus ya, menjadi rumah ya kan? iya. Setelah jadi rumah, dimiringkan seperti ini. Ini kita lipat ke atas, ya kan? Ya. Terus dilipat ke bawah. Jadi seperti itu. Iya. Ya kan? Oke, udah. Nah, ada ya. Nah, sekarang semua lipatan itu akan kita buka, ini kita buka, akan terlihat beberapa bekas lipatan ya. Ini ya. Jadi ada berapa lipatan? 1, ya kan? 2, 3, 4. Ada 4 bekas lipatan ya. Nah, sekarang Saya 6, Pak. 6. Ada 4 bekas lipatan ya. 1 ini, kemudian 2, ya kan? Terus 3 yang ini, terus 4 yang ini. Ya. Tuh, sudah ya. Sekarang kalau sudah seperti ini kita Aku punyaku 8, Pak. Oh, ada 8. Kok bisa ada 8? Kok bisa ada 8? Saya 6, Tadi Pak. Tadi yang ini sudah dipotong belum? Sudah dipotong belum? Pada saat seperti ini. Ini, terus ini dipotong ya. Tadi kan awalnya ini, sisanya toh. Nah, sisa ini kita buang, kita potong. Potong pakai gunting boleh, keras gitu, sehingga yang ini tidak kita pakai. Nah, tinggal seperti ini kan. Terus kita lipat seperti ini. Nah, nanti harusnya adanya 4 lipatan. Jadi Tapi saya 6. Kalau kecil, ini misalnya nih 1, terus 2, nah, itu boleh. 3, 4, itu 5, 6, 7, 8. Nah, itu kalau panjang 1, ini 2, terus 3, satu lagi 4. Itu ya. Sekarang semua lipatan ada yang berbeda enggak? Pakai kertas HVS, Bapak. Iya, pakai kertas HVS. Pakai kertas HVS. Semua sama atau ada yang beda? Perhatikan nih. Setelah kayak gitu Mas Aidan benar. Nah, yang satu ini kan semuanya berlubang nih. Ini dia kayak ada legok-legok ngono ya, legok. Cuman yang ini kan timbul sendiri. Bekas, Pak. Bekasnya kan bekas. Tapi ini kan bekasnya kan ke atas ya kan, timbul kan. Kalau yang ini kan ke bawah sana. Ini ke bawah sana, ini ke bawah sana. Ini kan ke atas sendiri. Nah, ini sekarang kita apa? Misalnya seperti ini, kita balik. Nah, ini kita buat sama dengan teman-temannya. Nah, biar semuanya itu bekasnya menonjol. Yang ini juga sama. Ini kan ini menonjol. Yang ini juga menonjol. Nah, ini juga menonjol. Tapi yang sini itu kan tidak menonjol. Nah, ini kita buat menonjol. Sesuai dengan bentuk yang sebelumnya. Dan ini sekarang semua bekasnya menonjol ya. Ya. Dah toh? Ya, Pak. Nah, sekarang ini langkah yang akan kita pakai untuk membuat katanya. Oke, kita balik seperti ini ya. Nah, ini bagian yang ini tengah-tengah ya. Ini kita lipat seperti ini. Nih, ini kita lipat seperti ini. Yang sini juga sama. Yang sini juga sama. Ini kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti ini. Nih. Nggak paham. Nggak paham? Lihat lagi ya. Jadi kan seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, bagian ini
biar lebih. Sama. Nah, lebih dekat lagi. Nih, yang ini tengah ini kita lipat seperti. Jadi yang ujung ini nanti menyatu dengan ujung yang ini. Yang tengah ini loh ya. Yang ini menyatu dengan ujung yang tengah. Oh, terus bawah teko. Nih, contohnya lagi. Sekali lagi contohnya ya. Mana, Pak? Seperti ini. Tuh. Ini kayak gini. Ini seperti ini. Itu. Jadi nanti dia akan bentuk seperti ini. Bentuknya seperti itu. Ini ya. Dari awalnya dari ini tadi. Kenapa? Gak jelas. Awalnya dari ini. Ini ke sini. Pincuk. Ah, seperti pincuk. Kayak pincuk. Ya, kayak pincuk. Terus yang kanan juga sama, seperti pincuk juga. Ini ujung sini dipegang. Ya. Ujung ini dipegang, dikasih ke ujung yang sini. Nah, nanti jadinya dia kayak pincuk, ada 2 pincuk seperti ini. Ini ya, kalau dari atas kelihatannya. Terus ini, nah ini sekarang tinggal kita tekuk seperti ini. Kita nanti akan menjadi segitiga. Ya, ini akan menjadi seperti ini. Punya aku nggak bisa. Nggak bisa? Masa nggak bisa? Masa nggak bisa? Nanti akan jadi seperti ini ya. Tuh. Jadi awalnya kan seperti ini ya awalnya ya. Awalnya seperti ini. Ini kan ada 2 lipatan. Yang sini sama sini. Ya. Kita dari kanan aja deh. Oh ya. Jam ini yang pojok sini ini kita lipat kayak gini. Kita arahkan ke sebelah sini yang tengah. Sampai ke tengah. Nih, dari ini sampai ke tengah. Nah, seperti ini. Yang sini juga sama. Sini juga sama. Ini tarik ke bawah. Nih. Terus yang tengah ini tadi tinggal kita tekan. Sehingga nanti bentuknya menjadi segitiga, tapi nah, dalamnya seperti itu. Bisa? Bisa. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Masa nggak bisa? Bisa, aku bisa, Pak. Loh, bisa kok ya. Ini tuh loh dari ini kan. Nggak bisa ya udah nggak usah ngikutin. Ya nggak gitu. Dari ini, dari lipat ini. Kelihatan ya? Ini. Kan awalnya ini ya. Awalnya ini. Kemudian Kayak piramid. Nah, jadi kayak piramid. Ini kita tekuk ke dalam sini. Nih. Ini jadi di tengah-tengah gitu loh ya, di tengah-tengah. Ini kalau misalnya saya jauhin. Nah, kayak gini jauh ini. Ini kan yang tengah kan sebelah sini tengahnya ya, tengah sebelah sini. Nah, ujung yang ini. Ini tengahnya sini ya, ujung yang ini kita pegang seperti ini. Kemudian kita tarik ke tengah. Nah, kayak gini. Tes, gitu. Yang sini juga sama, ujungnya sini kita tarik ke tengah. Jadi nanti yang ini tuh masuknya ke dalam sana. Yang ini masuknya ke dalam sini. Nih, kita tarik ke tengah, tinggal kemudian kita tekan yang tengah-tengah ini. Bisa ya? Gampang kan? Bisa ya? Bisa ya? Nanti akan jadi seperti ini. Tadi ini di tengah. Oke, bisa? Nah, enggak, Mas Rao belum bisa. Nggak bisa, Pak. Mas Elan juga belum bisa. Pak. Saya aku nggak bisa. Mbak bisa nggak Mbak bisa? Tadi nggak bisa. Enggak, tadi udah dibuat tapi malah. Oke, ini Susah, Pak. susah, masa susah sih? Ini tak besarin Kalau lagi. aku, Pak. Susah banget, Pak. Tak besarin lagi. Ketok loh. Dari ini ya. Dari ini ya. Dari ini ya. Dari ini ya. Ini kan panjang loh kertasnya. Panjang loh.
Nah, ini kan ada tengah. Ini ada tengah di sini kan tengahnya. Itu kelihatan ya ada apa? Bekas tekuannya ya kelihatan ya. Nah, Oh iya. ada apa bekas tekuannya? Ada. Nah, ini tengah ya. Oh, Nah, iya. dari ujung yang ini tak pegang seperti ini, dipegang seperti ini. Kemudian saya tarik ke tengah. Ini loh. Nah, kertas yang ini tuh dia kan lipat ke dalam sini. Ya enggak? Nah, ini tinggal kita tarik ke sini aja ke tengah. Tuh. Nanti dia akan menjadi seperti ini. Ini lipatan yang tengah ini. Ini sama, yang kiri juga sama. Dari sini, ini tarik ke tengah. Tarik ke tengah. Nah, jadi seperti itu. Tinggal yang tengah ini di... Nah. Bisa ya sampai sini ya? Ada yang belum bisa? Nanti jadi seperti itu. Nanti jadinya. Siapa yang belum bisa? Siapa yang belum bisa? Sudah semua? Sudah semua? Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Nanti lihat di YouTube lagi di rekamannya. Nah, untuk bagian yang sini itu juga sama, kita perlakukan sama dengan yang ini tadi. Oke, kita balik ya. Menurut Pak Seta gampang ya? Gampang ini tuh. Ini gampang. Oke, ini dari yang nol ya, dari nol tadi ya. Nah, ini ujung sini saya pegang. Oke. Terus kemudian saya tarik ke. Nah, kalau ditariknya biasa, nanti jadi seperti ini kan. Nah, tapi bagian yang ini itu kita arahkan ke dalam. Jadi nanti jadinya kayak gini. Ini kita arahkan ke dalam. Tuh. Ngelek, Pak. Ini kita arahkan ke dalam. Ngelek. Oh, agak ngelek. Ini kita arahkan ke dalam kayak gini. Nih, jadi seperti ini nih. Tuh. Ya, kalau nggak kita arahkan ke dalam, nanti dia kayak gini nanti jadinya. Ini salah. Nah, ini bagian yang ini kita arahkan ke sana. Supaya nanti dia nekuknya ke dalam. Ini kita pakai jari misalkan kayak gini. Ya, ini tengah. Nah, ini kayak gini. Ini jadinya seperti ini. Bisa ya? Yang sini juga sama. Yang sini juga kita lipat ke dalam. Jadi nanti dia jadi gini, Pak. Jadinya nanti jadi dua, segitiga atas dan bawah. Nah, ini nanti kita rapiin ya. Ini kita rapiin ya. Ini kita rapiin. Biar rapi. Nih, nanti akan jadi dua segitiga di sini. Itu buatan Pak Seta. Iya. Ini ya, jadi nanti dua seperti ini ya. Nih, ada dua seperti ini. Sudah sampai situ? Bisa ya? Gampang ya? Oke, sekarang ini sudah jadi dua seperti ini. Ini sudah. Yang ini yang tadi yang pertama yang jadi seperti ini. Yang pertama, nah ini yang kedua. Sama, kanan dan kiri sama ya. Oke. Sekarang kita akan membuat kakinya ini kita tekuk ke sana. Misalnya ini yang ini ya. Ini kita tekuk ke sana. Yang atas kita tekuk ke sini. Seperti ini. Ini lebih dekat. Nah, jadi nanti tadi seperti ini tadi ya. Tadi seperti ini. Dua-duanya, Pak. Ya, dua-duanya, keempat-empatnya malahan. Ini satu kita tekuk ke sana. Yang ini juga sama. Ini kita tekuk ke sana. Nih, nanti jadi seperti itu. Nih. Terus yang ini juga sama. Ini dari sini. Ini kita tekuk ke ujung yang sini. Ya. Kita tekuk ke sana. Nah. Oke. Yang sini juga sama. Kita tekuk ke sana. Nih, nanti jadi seperti ini. Ya, tuh. Jadi seperti itu. Ini adalah calon kakinya si katak. Sudah seperti ini ya. Tinggal terakhir untuk kaki, tinggal ini kita tekuk
sedikit saja. Ini garis yang ini ke garis yang ini. Garis yang ini, tadi garis yang ini. Nanti seperti ini. Mana tuh? Nih. Terus ini lebih, aduh, lag. Nah, ini Terus kita tekuk ke sana. Nah, ini sudah jadi kaki itu. Sudah jadi kaki. Ini sudah jadi kaki ya. Ini kaki ini. Yang sini juga sama. Yang sebelah sini juga sama. Jadi dari ini kayak bagian kupu-kupu. yang sini, ya kayak mirip kupu-kupu mirip. Ini kita tekuk ke sini. Tekuk ke sini. Ini, yang sini juga sama. Ini kita tekuk ke sana. Oh ini. Pak, saya sudah berhasil, Pak. Bagus, sip. Nah, ini dia sudah punya kaki 4 ini, udah selesai kakinya. Kakinya udah selesai nih, ya. Udah selesai kakinya, udah ada 4, ya kan? Sekarang tinggal kita bikin badannya, ya. Kita bikin badannya. Badan. Ya. Oh. Ini sekarang kita balik. Ini kita balik. Balik. Nah, dibalik. Ini ya, tadi kan seperti ini. Tadi seperti ini ya. Ini sekarang kita balik ke atas. Yes, gini. Oke. Sudah kelihatan, hampir mirip, sudah kelihatan ya sekarang. Nah, ini kita bikin badannya sekarang. Ini yang kanan sama yang kiri. Ini kita tekuk sampai tengah gini. Ya, sampai tengah-tengah. Oke. Ini kita tekuk ke tengah begini. Kita tekuk ke tengah. Ini usahakan lurus ya, antara yang sini sama yang sini. Ini usahakan lurus. Nah, ini jadi seperti ini. Tuh, jadi seperti itu. Terus yang sebelah kiri juga sama. Yang kiri juga kita tekuk ke tengah seperti ini. Kok pesawat? Nah, hampir mirip pesawat. Jadi pesawat ya. Tuh. Sudah mulai terbentuk katanya ya. Ya, silakan Pak, Pak. Bentar lagi. Aku, Pak, kayak jangkrik. Oh. Oke ya. Nah, udah jadi. Oke, sip, bagus Mbak Kayana. Ini kan jadi ekor nih. Tapi kan kata itu nggak punya ekor. Nah, ini maka kita tekuk ke dalam. Kata itu nggak punya ekor. Ini masuk ke dalam. Nah, ini udah hampir jadi nih. Udah mau jadi seperti itu ya. Nah ini Pak belum bisa Pak. Iya, karena belum ada pairnya. Sekarang kita kasih pair. Ya, ini kan tadi di luar ya. Ini sekarang kita masukkan ke dalam. Biar ekornya nggak kelihatan. Karena katak dewasa nggak punya ekor. Nih, ekornya kita masukkan ke dalam. Jadi seperti ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang ini kita balik lagi, biar enak, balik lagi. Nah, ini ada garis tengah ya, ada garis tengah. Di sini kita tekuk pas garis tengah itu. Sehingga nanti kaki ketemu dengan kaki. Ya ini juga sama. Kaki ketemu dengan kaki yang sini. Oh. Nih, kita tekuk tengah. Nah, satu langkah terakhir banget. Tadi kan seperti ini ya. Tadi kan seperti ini ya. Kan tadi punya ekor ya awalnya kan. Seperti ini kan. Awalnya. Nah, ekornya ini kita masukkan ke dalam sini. Ke dalam sayapnya ini. Yang itu tebel, Pak. Emang tebel. Ya, memang tebel. Ini kita tekuk ke atas. Seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam. Jadi nanti ke ekornya nggak kelihatan. Nih. Ya. Terus setelah ekornya masuk, kita balik. Badan kakaknya kita balik. Badan kataknya. Nah, ini ada garis tengah di sini. Ini kita tekuk ke sini. Jadi nanti kaki yang ini ketemu dengan kaki yang ini. Terus kaki yang ini ketemu dengan kaki yang ini. Nah, ini tinggal kita tekuk seperti ini. Terus satu langkah terakhir. Nanti kataknya bisa lompat.
kakinya yang belakang tadi kan yang ini yang depan ya, yang lancip yang depan. Terus ini yang ekornya tadi di sini. Nah, ekor ini ditekuk sampai ke sini. Jadi nanti tekuannya di sini tekuannya. Tekuannya nanti di tengah gini. Jadi ini kita tekuk ke sana. Tekuk ke sana. Jadilah nanti kata yang bisa melompat. Nih, sudah jadi kata. Mana? Ini kata tuh. Tinggal kita taruh sini. Ditekan ke bawah, lepaskan. Ya, tapi kok aku belum bisa lompat? Loh. Harusnya jadi seperti ini nih. Ini kita tekan ke bawah. Aku sampai yang aku jadi kayak gini nggak bisa kayak ketemu sama kaki. Oke, tadi gini ya. Banget, Pak. Oke, tadi dari seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ada lipatan tengah kan? Lipatan tengah kelihatan tuh, lipatan tengah. Ini kita tekuk dari kaki ini ketemu dengan kaki yang sini. Terus kaki yang sini Udah, Pak. ketemu dengan kaki yang sini. Jadi nanti seperti ini. Ya kan? Nah, terus di bagian ekor ini tadi yang kita masukkan ke dalam, di bagian belakang sini. Ini kita tekuk ke sana supaya sampai di sini. Sehingga nanti di tengah-tengah ini ada lipetannya. Jadi ini kita tekuknya ke sini, tekuknya ke sini. Nih. Ya, jadi dari seperti ini, dari seperti ini kita lipat jadi dua seperti ini. Nah, nih, terus ini kita tekan-tekan, karena agak tebal ya kan, ditekan-tekan. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah, tinggal kita giniin, terus kita pencet. Katanya bisa akrobat ya. Aku jadinya kayak gini, Pak. Kayak yang penting bisa lompat aja ya. Jadi yang kekuatan lompatannya ada di kaki yang ada di tekuk sini. Nah, jadi semakin dia. Nah, itu ya. Ini cara bikin kata. Nanti kalau misalnya lupa caranya, kamu bisa lihat rekamannya di YouTube. Oke, ini tak matikan dulu yang ini. Yes, gampang kan katanya? Nanti kamu bisa buat nakut-nakutin adikmu. Oke, itu untuk materi origaminya. Nanti kalau misalnya mau membuat yang ini, boleh. Nanti Pak Seta juga bisa cara kita membuat burung seriti atau burung apa itu namanya di atas itu. Jadi burungnya seperti ini, bentuknya sama seperti ini. Ya, Pak. Kalau ini tuh kupu-kupu atau apa? Kupu-kupu ini ya. Nah, kalau burung itu nanti seperti ini bentuknya, tapi dia ada punya ekornya di sini, ada punya ekornya. Itu besok lain kali aja, ya. Nah, tugas kalian malam hari ini adalah ini ya. Tak kasih 2 soal ya. 1 A B. Kelihatan jelas ya, Pak? Nggak kelihatan jelas. Itu kamu ada di buku kok itu, ada di buku. Sebentar halaman. Jamnya sama kan, Pak? Kalau jamnya kayaknya Pak Septa nggak ngerubah kok. Pembelajaran 5. Halaman berapa? Kamu lihat di halaman 115. Jadi tugasnya yang tadi, yang apa? Mind map tadi, peta pikiran. Mana tadi ya? Apa, Pak? Tugas yang pertama adalah yang ini. Nah, yang ini tugas pertama ya. Pertama yang ini membuat peta pikiran halaman 117. Halaman 117. Kemudian yang kedua ini ada di halaman 115 tapi hanya E dan F. 115 hanya E dan F. 2 E dan F. Terus yang terakhir ada di halaman. Itu yang atas itu apa, Pak? Yang mana? Oh, itu. Kalau Itu di loh, sini, Pak, yang... kalau di sini nomor 2, tapi di PPT Pak Septa nomor 1. Ya, kalau Pak Sep yang mana? Itu loh yang tuliskan atau apa itu? Kerjakan soal-soal berikut. Bawahnya. Bawahnya, tentukan waktu yang tepat. Nah, itu loh. Tentukan Itu waktu dikerjain. yang tepat. Iya. Jadi tugasnya tadi pertama adalah
peta pikiran yang tadi, contoh-contoh prosesnya. Halaman berapa Pak tadi? Yang itu tadi apa Pak? Yang tadi itu yang halaman. Halaman berapa Pak tadi? Bentar. Ini yang mana tadi ya? 5. Nih, yang nomor 1 tadi yang halaman 117 ya. Oke. 117 itu proses-proses membuat coklat cetak, gula, kabut, kristal garam, dan daur air. Terus yang nomor 2 ini ada di halaman 115. Nomor 2, tapi hanya yang E dan F saja. 115 nomor 2, ayo berlatih nomor 2, yang E dan F. Terakhir, halaman 116, nomor 3C. 116 nomor 3C. Oke, itu ya, ada 3 soal ya. 100 berapa Pak? 116. Pak, yang dikerjain 117, yang peta pikiran, terus 115, nomor 2, yang E dan F. E dan F. Oke. Terus berarti nomor yang 1 itu enggak ya Pak? Enggak, nomor 1 enggak usah. Oh iya. Oke. Terus halaman 16. Terus 116 nomor 3C. Ya, itu. Iya. Oke ya, sudah ya. Oke, itu dulu untuk malam hari ini. Aduh. Mas Akif tanya tadi halaman berapa aja teman-teman? 17. 115 dan F. Ya. Pak, ya. Satu-satu aja, Pak. Nanti dilihat di classroom ya. Ini hari ini sudah Pak Seta unggah di classroom materinya. Batasnya 2 hari ya. Sampai hari Rabu. Oke? Ya. Sampai sini dulu untuk pembelajaran kita pada malam hari ini. Pak Seta, ngerjain tugasnya besok nggak apa-apa Pak? Boleh, nggak apa-apa. Ditunggu sampai hari Rabu ya. Mengerjakannya sampai hari Rabu. Oke, malam hari ini kita tadi belajar tentang proses pembuatan gula. Oh, garam ya. Garam. Oke. Proses pembuatan garam. Terus kemudian menghitung waktu dengan cara garis waktu. Terus terakhir tadi kita juga ada membuat origami, kodok ya, kodok sama kepiting ya. Oke, terus tadi juga apa tadi? Yang persatuan tadi itu. Ya. Bagaimana persatu ya. Itu Mas Elias Rauf itu sudah. Lompatannya kayak kurang tinggi itu Mas Rauf itu. Coba dibenahi bagian pernya. Oke, gitu tuh anak-anak hebat semuanya ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran yang akan datang. Itu Mas Aidan juga sudah bisa lompat-lompat itu. Kalau pernya bagus dia nanti bisa lompat sampai tinggi itu, sampai 30 cm, 40 cm gitu. Ya ini bisa lompat. Twing gitu. Nah, itu bisa lompat sampai jauh. Twing. Nah, sampai aku yang penting bisa lompat, Pak. Sip, yang penting bisa lompat. Hebat. Oke. Ada bisa lompat. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan semuanya? Boten, Pak. Boten, pinter. Boten nonton? Boten. Nggih, Mas Azam pinter. Boten. Ya, sip. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita siap-siap berdoa. Kita tutup dengan berdoa, semuanya siap berdoa. Ya. Ya, ditutup dulu bukunya. Sikap berdoa. Itu? Suara orang sedang membangun rumah.
para orang sedang suntik imunisasi. Wah, itu Mbak Kayana sudah punya 2 itu. Kepiting sama. Nanti di akhir foto kita tunjukin dua-duanya ya. Yuk kita berdoa dulu. Sekarang ditaruh dulu. Waduh. Yang belum buat disuntik. Ya nanti dilihat di ini aja di YouTube-nya Pak Septa aja ada. Nah, ya ada apa Mas Ryan? Apa Mas Ryan? Ya udah nanti aja Mas Ryan ya. Kita berdoa dulu Mas Ryan ya. Berdoa dulu ya. Ya berdoa dulu ya. Oke. Siap berdoa semuanya. Wahid Isnani Salata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih anak hebat semuanya. Sekarang kita tunjukkan kepiting sama kodoknya. Pak Septa mau foto. Wah, tunjukkan kepiting sama kodoknya. Tadi aku buat gak jadi ya Pak. Kodok sama kepiting. Kodok sama kepitingnya. Jadi Pak. Kodoknya gak jadi. Nanti kamu cek di YouTube-nya Pak Septa ya. Kepitingnya bisa. Kepitingnya bisa tembus. Oh iya, kebus. Oke, siap ya Pak Septa foto ya. Oke, tunjukin semuanya. Ya, nggak apa-apa ya, nggak jadi nggak apa-apa. Oke, siap. 1, 2, 3. Oh ya, laki ya. Set. Aduh, sudah siap foto? Sudah siap foto ya? Tidak Pak. Oke, siap tunjukin ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih anak hebat semuanya. Kalau ada banyak salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ya, oke. Sama-sama Mas Rauf. Ya, dah. Juga bisa lompat lift nggak Pak? Boleh, silakan yang mau lift. Ya, silakan Mas Erlan. Pak, ternyata ini bisa juga lo lompat Pak. Iya, bisa lompat. Bisa lompat. Pak. Wah, lompatnya diginiin ya. Lompat diginiin. Iya gini. Ini bisa lompat nih Pak Sutani. Tung. Ini nggak tinggi banget Pak. Oh, nggak apa-apa. Nanti coba dibenahi bagian pernya kalau nggak tinggi. Pak Seta tak nutup ininya dulu.